Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Dinda Rustina Harahap, merupakan salah satu mediator yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung nomor 16 KMA SK 1 tahun 2022. Saya ditugaskan untuk menjadi mediator dari konflik yang sudah dialami oleh kepada ibu. Sehingga sebelum kita melaksanakan proses mediasi pada hari ini, saya ingin Bapak dan Ibu memperkenalkan diri saya agar attitude dan menyampaikan nantinya kita lebih lancar. Setuju pada baik, mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setuju? Baik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abu Supriyadi, beralamat di Longsungai, Kabupaten Aceh. Nama saya Fadi, beralamat di Longsungai. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa mediasi di sini digunakan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, di mana perundingan ini nantinya akan bertujuan mencapaikan kesepakatan. Kesepakatan ini nantinya bersifat netral atau tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang diuntungkan. Maka sifatnya rahasia dan tertutup. Walaupun saya katakan rahasia dan tertutup, tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu mendatangkan pihak ketiga atau mungkin anak dari Bapak dan Ibu yang berarti dengan adanya pihak ketiga ini nantinya menunjang atau menjadi penyelamat untuk menyelesaikan kesepakatan kita nantinya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ada pun peran saya di sini yaitu sebagai mediator memfasilitasi menjembatani Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan proses mediasi atau di luar pengadilan. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui nantinya sebelum kita melakukan proses mediasi, kita harus menyetujui ada beberapa tata tertib untuk melakukan proses mediasi. Nah, tata tertib ini harus disetujui oleh Bapak, disetujui oleh Ibu, disetujui oleh saya sendiri. Nah, syarat atau tata tertib dari saya sendiri, saya ingin ketika melakukan proses mediasi atau menyampaikan pernyataan yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu, saya ingin komunikasi yang dilakukan tidak ada kalimat kasar. Setuju? Baik. Kemudian yang kedua, saya ingin syarat atau tata tertib ketika melakukan menyampaikan pernyataan dan keinginan Bapak Ibu, saya ingin tidak ada tindakan fisik. Setuju Bapak Ibu? Baik, setuju saya catat ya. Kemudian itu tata tertib dari saya, mungkin ada tata tertib dari Bapak dan Ibu di proses mediasi kita. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa syarat. Ketika saya mengungkapkan pernyataan, mohon untuk tidak dipotong. Baik, setuju Ibu? Baik, saya sendiri juga setuju. Untuk tata tertib dari Ibu apa? Tidak ya? Baik. Iya, berarti sudah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Izin untuk mengulangi apa menjadi syarat ketika melakukan proses mediasi. Yang pertama adalah diperbolehkan untuk menyampaikan kata kasar. Kemudian yang kedua adalah tidak ada tindakan fisik. Kemudian yang ketiga tidak boleh kita melakukan komunikasi, itu komunikasinya di forum. Kemudian yang keempat dari itu sendiri tidak ada. Baik. Tujuan daripada tata tertib ini adalah untuk atau bentuk kelancaran daripada proses mediasi kita. Sebelumnya ingin saya sampaikan ada kaukus atau pertemuan terpisah yang akan kita lakukan. Seperti flip chart yang sudah saya sediakan, bisa dilihat. Baik, nanti kita akan melakukan pertemuan di 15 Mei tahun 2024. Kemudian kita pertemuan terpisah di ketiga nanti kita laksanakan dan saya kasih langsung kemudian. Bisa dilihat flip chartnya. Baik, jika sudah setuju, saya ingin menegaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa proses mediasi ini akan menentukan silaturahmi Bapak Ibu ke depannya. Jadi mohon dipertimbangkan untuk melakukan penyelesaian proses melalui mediasi atau ke tingkat pengadilan. Paham Bapak dan Ibu? Jika sudah paham, tanpa berlama-lama saya izinkan Bapak atau Ibu terlebih dahulu untuk menyampaikan pernyataan. Mungkin saya terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya dengan saudara ini sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember di tahun 2007 yang lalu. Dan kami bercerai pada tahun lalu, tepatnya di tanggal 17
17 Januari 2023 yang lalu. Dan saat ini saya sudah menikah dengan saudari Amanda, yang mana pendapat dari mantan istri tersebut ini menjelaskan bahwa Amanda ini adalah perselingkuhan dari diri saya sendiri, dan pernyataan itu adalah tidak benar, Ibu. Saya tidak peduli kamu menikah dengan Amanda atau tidak. Yang penting sekarang saya lihatkan bagi dua. Baik Ibu, sesuai dengan tata tertib kita yang sudah disediakan bahwa saya paham dengan psikologi Ibu. Saya juga korban, saya paham dengan psikologi Ibu. Tapi ketika kita melakukan proses mediasi, emosi Ibu boleh ditahan. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu, Bapak? Saya sendiri menginginkan pembagian harta bersama berupa rumah menjadi harta saya, rekening lainnya menjadi hak milik Miristal. Seperti itu. Baik Bapak, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup sekian. Baik, setelah kita mendengarkan pernyataan dan keinginan dari Bapak Agus, diperbolehkan, dipersilakan kepada Ibu untuk menyampaikan pernyataan dan keinginan. Dipersilakan. Mungkin yang sebenarnya Pak, saya ingin semua harta kami dibagi dua. Baik, ya. Baik, setelah disampaikan pernyataan dari Bapak dan dari Ibu sudah menyampaikan pernyataan yang ingin disampaikan, apakah ada pernyataan yang memang dari bagian sendiri Ibu yang ingin disampaikan di sini? Boleh, silakan. Apakah ada lagi? Dibagi apa? Saya ingin harta kami dibagi dua, dan tidak ada satu pihak pun yang mendapatkan itu. Ya. Dari Bapak sendiri? Saya setuju dengan pendapat saudari bahwa harta tersebut dibagi dua, tetapi rumah di bagian saya, rekening di bagian dia, dan mobil Fortuner di bagian saya. Seperti itu. Jadi yang dibagi dua apa Ibu? Cuma nggak ada yang dibagi dua, berarti Fortuner dari milik Ibu, Bapak, dan rumah dari milik Bapak, sedangkan rekening yang ada 1 miliar itu dari bagian dari Ibu. Benar nggak Ibu? Tetapi Ibu sendiri menginginkan semua harta bersama dibagi dua. Baik. Tanpa terkecuali. Baik. Setelah saya sudah menyimpulkan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, ketika sudah melakukan proses mediasi ini, tujuannya tidak lain adalah untuk masa depan silaturahmi dari Bapak dan Ibu. Jadi, boleh dipertimbangkan nanti kasus ini diselesaikan melalui proses mediasi atau memang kita lanjutkan ke tingkat pengadilan. Demikian. Tetapi perlu Bapak Ibu dan ketahui kalau misalnya kita bawa kasus ini atau konflik ini ke tingkat pengadilan, ini akan panjang Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya kita selesaikan melalui proses mediasi, penyelesaian ini akan selesai netral, tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang diuntungkan, dan silaturahmi Bapak dan Ibu tetap berjalan dengan baik. Dan dari pernyataan yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu, saya memiliki beberapa opsi dan solusi untuk penyelesaian daripada proses mediasi kita pada hari ini. Tetapi saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu memiliki anak? Sudah. Sudah memiliki anak. Apakah anak ini sudah dewasa atau tidak? Kami memiliki 2 anak. Yang pertama itu sedang sekolah di kelas 1 SMP, dan satu lagi berusia 10 tahun. Benar Ibu? Baik, kesimpulannya Bapak dan Ibu bahwa anak dari Bapak dan Ibu belum dewasa, belum dikategorikan dewasa, sehingga artinya anak dari Bapak dan Ibu masih dikategorikan anak yang belum mencapai umur dewasa, sehingga masih membutuhkan nafkah dari Bapak sendiri. Nah, saya memiliki beberapa opsi, tetapi opsi yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tergantung dengan kesepakatan juga. Jadi ketika saya menyampaikan pernyataan dan opsi atau solusi daripada proses mediasi kita ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama juga, kesepakatan Bapak dan Ibu. Nah, izin saya menyampaikan opsinya. Yang pertama, rumah yang ada di Loksmawe dijual saja, menurut saya opsinya dijual saja, artinya tidak bisa ditempati oleh Bapak Agus dengan istri barunya yaitu Amanda. Jadi kemudian yang kedua opsinya yaitu mobil Fortuner. Iya. Ya, baik. Mobil
dijual, dibagi dua juga. Itu opsi dari saya. Kemudian yang ketiga, rekening atas nama ibu Mayrista, rekening itu sendiri pun dibagi dua. Menurut saya itu opsi, tapi kesepakatan lagi, balik lagi kepada kesepakatan kita. Kemudian yang ketiga, diakibatkan adanya anak dan bapak dan ibu, opsi dari saya menyatakan bahwa bapak masih berkewajiban untuk memberikan nafkah sampai dengan anak bapak dan ibu mencapai umur dewasa. Itu opsi dari saya. Tapi kembali lagi kepada bapak dan ibu, apakah sepakat atau tidak? Atau memang ada opsi yang hanya disepakati sebahagian, atau memang opsi atau kesepakatan yang diterima secara keseluruhan. Nah, kesepakatan ini bapak dan ibu perlu kita ketahui, ada kesepakatan sebahagian, ada juga kesepakatan yang diterima secara keseluruhan. Jadi dari opsi yang saya sudah sampaikan, apakah ada salah satu yang sudah saya sampaikan bapak dan ibu setuju atau tidak? Boleh dipersilakan. Mungkin kepada bapak lebih dahulu. Saya setuju dengan opsi dari ibu, yang mana semua kebutuhan itu demi untuk kepentingan anak. Jadi setuju bahwa semua harta bersama itu dibagi dua, bapak? Setuju. Baik, setuju. Itu semua demi kepentingan anak. Baik, jika setuju, apakah ibu setuju? Saya sendiri setuju karena saya merasa itu semua adil. Baik, jika sudah sepakat, berarti kita saya ingin menegaskan bahwa tidak ada salah satu pihak pun yang merasa dirugikan dan tidak ada salah satu pihak pun yang merasa diuntungkan. Berarti netral, setuju ya? Setuju. Baik, jika setuju kita akan melakukan atau menuliskan, saya menuliskan nanti. Setelah saya tulis nantinya, saya akan membuatkan akta perdamaian. Adapun tujuan daripada akta perdamaian ini bapak dan ibu, yaitu untuk meminimalisir atau meniadakan adanya konflik di kemudian hari. Jadi akta perdamaian ini sama kuatnya dengan putusan pengadilan. Setuju? Setuju. Baik, jika setuju, kita akan melakukan gugatan ke pengadilan, yaitu untuk mengusulkan akta perdamaian agar kuat ya akta perdamaian kita ini. Baik, saya menyimpulkan bahwa saya berterima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah menyampaikan keinginan, sehingga adapun yang saya berterima kasih kepada kedua belah pihak, baik bapak dan ibu. Adapun proses mediasi ini telah selesai, nanti kita akan membuat akta perdamaian. Adapun konklusi pada proses mediasi kali ini, saya ibaratnya opsi kita ini seperti jeruk dibelah dua ya, sama-sama semua harta bersama itu dibagi dua. Berarti netral ya bapak.